Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qawmi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal qur'ana ma'dzubatullah fata'allamu min ma'dzubatihi mastata'tum. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an melalui kacamata Ulumul Quran, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Asmaul Quran bil Quran, yaitu sebuah materi pada surah Al-Furqan surah 25 ayat 30 mengenai aduan baginda Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Ada beberapa golongan manusia yang diadukan oleh Rasulullah. Penyebab utamanya adalah karena ketika hidup di dunia ini cuek, masa bodoh terhadap kitab suci Al-Quran. Padahal kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam mempunyai 3 kewajiban terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama adalah kewajiban kita agar kita mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Kemudian yang kedua, kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tetapi pastikan ya kita istiqomahkan untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran. Dan ketiga adalah kewajiban kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Nah, kira-kira siapa saja yang akan diadukan Rasulullah pada yaumul qiyamah? Ini tentunya sebuah renungan buat kita semua. Diberikan gambaran bahwa kebanyakan manusia tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, suatu padang yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada naungan, matahari begitu sangat panas, dan kita pun tidak tahu berapa lama dikumpulkan di sana. Banyak manusia menderita kesulitan, kesusahan karena menyesal ketika hidup di dunia tidak memanfaatkan waktu yang Allah berikan untuk ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan manusia yang diikuti adalah hawa nafsu, cinta dunia yang berlebih-lebihan.
Nah, ada beberapa golongan manusia yang akan diadukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pada surah Al-Furqan surah 25 ayat 30 ini. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaum itu menjadikan Al-Qur'an mahjura, cuek, masa bodoh. Nah, dalam konteks ini kita melihat beberapa literatur, khususnya pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dinukil dalam beberapa tafsir, yaitu memberikan informasi pertama, orang-orang yang akan diadukan oleh Rasulullah itu ya orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Kedua, orang yang rajin membaca Al-Quran tetapi tidak mau berusaha untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Ketiga, orang rajin membaca Quran, memahami isi kandungannya, tetapi tidak mau mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, kena juga. Kemudian orang-orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai rujukan masalah-masalah usuluddin, masalah-masalah yang pokok. Dan terakhir adalah orang yang tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai syifa segala penyakit ruhaniyah. Ini beberapa orang-orang ya yang akan diadukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita menyadari ya, sebagai umat Islam, agar tidak diadukan oleh Rasulullah di hadapan Allah ya, justru sebaliknya Al-Quran akan menjadi syafaat buat kita. Maka pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah bagaimana ya setiap hari kita pun selalu membaca kitab suci Al-Quran dengan pola yang tadi, yaitu juga sedikit demi sedikit kita juga pelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, kemudian pesan-pesan yang disampaikan Al-Quran ya, kita pun ikuti sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan menyangkut ibadah yang mahdoh maupun ibadah yang goreh mahdoh ya, kita tingkatkan kualitas sholat kita ya, sholat wajib kita, sholat sunnah kita. Kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga kita tingkatkan. Kemudian juga banyak baca Qur'annya kita tingkatkan. Ini dalam rangka supaya kita terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah nanti. Nah, mulai ayat ini kan artinya sudah diberikan informasi nanti akan terjadi. Oleh sebab itu khususnya pemirsa RTP ya, sebagai pelajaran buat kita semua dimanapun kita berada ya, aktivitas apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita melupakan kitab suci Al-Quran, apalagi cuek, apalagi masa bodoh terhadap kitab suci Al-Quran. Oleh sebab itu tentunya sebuah konsep hidup ini harus kita tata, harus kita atur ya, untuk bekerja ya, mencari nafkah. Juga kita harus sisihkan porsi kita untuk mempelajari kitab suci Al-Quran ini, supaya salah satunya itu terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita rajin tentunya membaca Qur'annya, rajin mempelajari isi kandungannya, kemudian kita berusaha semampu kita mengamalkan dalam kehidupan, insya Allah kita akan terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah riwayat, salah satunya sebagai motivasi buat kita. Man kana yarju liqa Allah falyukrim ahlallah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasul, halillahi azza wa jalla ahlun? Na'am, ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Yang artinya barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya,
maka muliakan ahli Allah. Kemudian para sahabat bertanya, halillahi azza wa jalla, ya Rasulullah, apakah Allah mempunyai ahli? Naam, iya, ahlullah fid dunya, ahli Allah di dunia itu adalah alladzina yaqra'ul Qur'an, yaitu orang-orang yang selalu membaca Al-Quran secara istiqomah. Ini tentunya nasihat buat kita, khususnya pribadi saya, juga pemirsa RTV. Bagaimana Rasulullah setiap hari, kurang apa kesibukannya, tetapi beliau selalu memperbanyak membaca Quran. Juga para sahabat, khususnya sahabat Khulafaur Rasyidin, ya, sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, walaupun beliau sibuknya mengurusi masyarakat, tetapi membaca Qur'annya prioritas. Juga para ulama-ulama dari golongan sahabat tabi'in yang hidupnya hanya untuk Al-Quran, kalau tidak ngajar Quran, membaca Quran. Sehingga dalam literatur kita mendapatkan informasi, khususnya para ulama ahli Quran, ya, itu ada yang sampai seumur hidup itu bisa membaca Quran sampai 18.000 kali khotam, ya. Termasuk dalam sejarah juga, ya, Imam Syafi'i misalkan setiap hari khotam Quran. Ketika bulan Ramadan setiap hari 2 kali khotam Quran. Dan yang sangat unik yang menjadi pelajaran buat kita, sama Imam Asy-Syafi'i juga mencontoh Rasulullah ketika bertemu dengan ayat rahmat, berhenti sejenak mendoakan untuk dirinya, juga untuk umat Islam. Ketika bertemu dengan ayat azab, beliau pun sejenak berdoa untuk dirinya dan untuk umat Islam agar dijauhkan daripada siksa api neraka. Ini sebuah keteladanan, sebuah contoh yang baik. Nah, bagaimana dengan kita? Sebuah koreksi tentunya, ya. Tadi para ulama ahli Quran itu sampai selesai khotam Quran 18.000 kali khotam. Termasuk ada pendapat juga, ya, yaitu sahabat Umar bin Khattab, inilah Al-Quran yang aku baca di dunia ini, beribu-ribu kali khotam Quran membuat sakaratul mautku menjadi begitu sangat mudah. Ini sebuah renungan buat kita. Barangkali di antara kita itu belum pernah khotam Quran. Nah, sekarang mulai kita tata. Waktu yang Allah berikan kepada kita, ya, umur yang terbatas ini, sekarang kita mulai tata bagaimana agar kita pun, walaupun tentunya sesuai dengan kemampuan kita, ya, kita bisa khotam Quran, ya, paling tidak mungkin 25 kali lah gitu, ya. Syukur-syukur lebih dari itu. Berarti paling pahitnya kita itu berarti berusaha setiap hari itu membaca Quran 5 lembar, ya, membaca Al-Quran 5 lembar berarti setiap perputaran 2 bulan sekali khotam Quran. Lumayan, ya, kalau 2 bulan khotam Quran, 2 bulan 1 kali, berarti lumayan 1 tahun 6 kali dah. Tetapi kalau kita mau meningkatkan lagi khotam Qurannya setiap sebulan sekali, tentunya lebih baik. Artinya, oh, setiap selesai sholat 5 waktu baca Quran kita 2 lembar, berarti kali 5 waktu sholat 10 lembar, itu 1 juz. Berarti setiap bulan kita mengkhotamkan Quran 1 tahun, berarti 12 kali khotam Quran. Alhamdulillah tentunya. Nah, ini dalam rangka supaya kita terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW kelak di yaumil qiyamah. Nah, melalui surah Al-Furqan ayat 30 ini menjadi pelajaran buat kita semua, terutama tentunya bagi pribadi saya,
agar kita terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW. Terus kita berusaha ya untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kemanapun kita pergi ya, mushaf Al-Quran kita bawa. Mungkin dengan tas yang kecil, supaya ketika ada waktu, misalkan kita sholat zuhur di mana, habis sholat zuhur baca Quran dulu. Bagaimanapun, karena yang lebih utama membaca Quran itu memang memakai mushaf ya. Berbeda dengan Android misalkan, diupayakan membaca Quran itu dengan mushaf Al-Quran, bukan dengan Android. Nah, kembali ke ayat ini menjadi sebuah pelajaran buat kita ya, agar kita terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pastikan ya, setiap hari ya kita harus berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu satu sisi kita luang waktu untuk membaca ayat Quran ya secara baik dan benar. Kemudian waktu lain ya kita mempelajari isi kandungannya, baik secara langsung, secara mandiri ya, tadi dengan menyalin 1-2 ayat Al-Quran. Kita pun berusaha untuk mendatangi majlis-majlis Al-Quran, pengajian-pengajian kitab suci Al-Quran ya, agar kita mendapatkan manfaat daripada kehadiran kitab suci Al-Quran ini. Insya Allah, walaupun memang terbatas ya, terbatas dalam arti banyak majlis-majlis Quran itu jumlahnya hanya sedikit ya. Kenapa? Karena memang mungkin dianggap beban berat ya, masih berat untuk menghilangkan rasa malunya, menghilangkan malesnya, menghilangkan gengsinya ya. Karena penyakit belajar Quran itu 3 ya, 2 MG ya. M-nya pertama itu malas, malu, G-nya itu adalah gengsi. Nah, itu buang ya jauh-jauh, insya Allah kita akan rajin membaca Quran. Ada sebuah pengalaman ya, sebagai nasihat buat kita ya. Saya dulu pernah mengajar seseorang, tetapi dengan semangatnya ya sangat luar biasa, dan mulai dari awal belajarnya dari nol, dari huruf hijaiyah. Bahkan saat itu sudah tidak mampu satu pertemuan itu menghafal, mempelajari 10 huruf ya. Tetapi dengan ketekunannya, dengan rajinnya, sampai berkali-kali khotam Quran, kebetulan belajarnya sama saya langsung. Nah, ini apa? Karena niatnya rajin. Kemudian juga ada, belum lama ini juga punya contoh murid saya yang paling muda ya saat itu, tapi mudanya itu usianya baru 77 tahun. Itu muda ya. Nah, ketika mau belajar itu saya sampaikan, Pak Haji, kalau mau belajar sungguh-sungguh, kemudian ikut aturan yang saya buat. Akhirnya dengan mengikuti tata cara yang saya sampaikan itu, diikutinya. Nah, sekarang subhanallah ya, dengan semangat membaca Qur'annya itu, satu pertemuan paling sedikit bacanya berapa? 5 lembar sampai 7 lembar ya. Karena semangatnya gitu. Nah, ini beberapa contoh ya, 2 contoh dari yang semangat belajar baca Quran ini, dalam arti sebenarnya kita itu ingin terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu tentunya ya, kita pemirsa RTP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, terus kita isi ya setiap hari untuk membaca Al-Quran, kemudian pelajari kandungannya, juga kita jadikan ya Al-Quran itu menjadi rujukan permasalahan pokok yang menyangkut ajaran Islam. Artinya kita pun harus berpegang kepada kitab suci Al-Quran, tidak boleh mengabaikan isi kandungan Al-Quran, termasuk misalkan perintahnya kita jalankan, larangannya kita jauhi. Itu namanya menjadikan Al-Quran sebagai pokok pegangan kita. Kemudian jadikanlah Al-Quran itu sebagai obat segala penyakit rohaniah ya. Artinya ketika kita punya permasalahan, punya problem, Allah memberikan ajaran, juga baginda Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan. Ketika kita punya problem, punya masalah, maka ambillah air wudhu ya,
kemudian laksanakan ya salat 2 rakaat, mungkin 4 rakaat. Kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran ya sesuai dengan kemampuan kita. Nah setelah itu baru kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar problem yang saya hadapi ini dengan wasilah mukjizat Al-Quran ini. Juga berikan ketenangan ya Allah dengan kitab suci Al-Quran, sehingga kami ini bisa berpikir dengan jernih, dengan baik, sehingga masalah yang dihadapi kami ini menjadi ringan dan menjadi selesai. Nah, ini beberapa contoh agar kita semua terbebas daripada aduan baginda Nabi Muhammad SAW, khususnya pada surah Al-Furqan ayat 30, bagian daripada kajian Asmaul Quran bil Quran, yaitu nama Al-Quran dengan Al-Quran memberikan informasi kepada kita, menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa RTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.